Allah jelaskan di ayat itu apa keinginan orang yang sudah mati. Apa keinginan orang yang sudah mati, sudah masuk kubur, sudah lihat mungkar nakir, sudah dipertanyakan Rabbuka, Madinuka, Man Nabiyuka, dan sudah melihat gelapnya kubur, sudah melihat sempitnya kubur, tidak ada siapa-siapa yang membantu, hanya satu dia mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih ingat 2008 sampai 2010 saya masih berceramah bahasa Arab, ditranslate. Ya lama-lama jujur saja membosankan. Awal-awalnya orang semangat mendengar, tapi lama-lama bosan ini. Apalagi yang terjemahin tidak begitu semangat seperti semangat penceramahnya. Tapi subhanallah 2010 saya ingat pertama kali saya berceramah bahasa Indonesia. Bahkan waktu itu masih bahasa lucu. Sampai ada seorang ibu, mudah-mudahan ceramahnya begini aja, jangan lancar, supaya lucu katanya. Tapi subhanallah sedikit demi sedikit, saya tidak pernah ambil kursus bahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah berikan kepada saya kemudahan bahasa yang bisa difahami. Faham enggak? Alhamdulillah. Kalau lancar tidak faham ya susah juga kan? Walaupun tidak lancar tapi anda faham, dan inti daripada dakwah adalah memahami apa yang kita sampaikan dan bahkan mengamalkan. Karena inti ilmu bermanfaat, manfaatnya adalah diikuti dengan amalun salih. Tak ada arti kalau bapak ibu datang jauh-jauh sampai ke tempat ini belajar ilmu tapi pulang tidak ada penambahan amal. Ada nambahan ilmu tapi tidak ada tambahan amal. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kita bisa selamat dari kecelakaan dan kerugian itu dengan iman kita dan amalun salih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Asr, dan saya yakin Bapak Ibu semua hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Semua manusia, sampai Allah bersumpah, semua manusia dalam keadaan merugi. Innal insana, walaupun disebutkan al-insan itu satu, tapi yang dimaksud jenis manusia, seluruh manusia dalam keadaan merugi. Artinya merugi apa? Celaka dunia akhirat, tidak selamat dunia dan akhirat. Kenapa mereka tidak selamat? Karena mereka dengan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi siapa ya Allah yang selamat dari kerugian itu dan dari kecelakaan? Yang memiliki 4 sifat. Illa alladhina amanu. Bisa terjamin tambahan iman dengan tambahan ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin kuat iman kita. Kenapa sekarang umat Islam zaman ini lemahnya iman? Karena kurang ilmu, bodohnya agama. Indonesia negara yang terbesar penduduknya Islam sedunia, dan sayang sekali Indonesia yang terbesar tidak bisa baca Quran. Malu kita kan? Dan saya bangga ketika saya melihat berkembangan hafalan Al-Quran, apalagi anak-anak
kita yang memberi insyaallah tanda baik Indonesia ke depan insyaallah lebih baik. Contohnya barangkali Bapak Ibu sudah melihat Musa. Sudah nonton enggak TV? Ini orangnya ini langsung ini. Musa belum usia 6 tahun sudah hafal 30 juz. Sudah hafal, bukan khatam ya. Soalnya bahasa Jawa hafal sama khatam beda. Saya pertama kali datang ke Jawa, saya dengar orang mengenalkan anaknya, oh anak saya sudah khatam. Wih Allah, saya senang, subhanallah. Umurnya segini sudah khatam. Masya Allah, 30 juz ya. Oh ya, kayaknya Ustaz salah faham ya. Bukan hafal, khatam. Iman khatam beda ya? Beda di sini. Katanya kalau khatam seumur hidup satu kali udah luar biasa. Oh fantas ada acara keselamatan. Kalau kita di Madinah bilang khatam berarti sudah hafal, sudah tamat dan boleh jadi imam. Dan budaya itu mohon dirubah. Kok bangga karena seumur hidup satu kali khatam? Na'udzubillahi min zalik. Paling malas kata ulama, itu paling malas bagi umat Islam itu sudah tidak ada kemauan khatam Al-Quran. Paling malas kalau sudah 40 hari lewat dia tidak khatam Al-Quran, dianggap orang itu imannya tidak sempurna. Coba bayangkan, kita bertahun-tahun anak kita tidak bosan main game. Bahkan kita sebagai orang tua berkenan membebaskan anak kita, punya iPad, punya HP, punya PlayStation, PS, semua sudah disediakan. Habis mereka waktunya untuk main saja. Habis sudah mereka sudah usia, sudah semakin besar, baru datang bapa dan ibu, tolong Syekh, apa? Doakan Syekh. Oh kenapa? Anak saya susah salat. Emang anakmu umur berapa? Sudah 30 tahun Syekh. Ya karena kita sudah biasakan mereka sejak kecil tidak memberikan perhatian kepada salatnya, tidak memberikan perhatian kepada Qur'annya. Jangan harap anak itu bisa tumbuh dalam kesalihannya. Punya kewajiban orang tua, punya kewajiban yang begitu berat. Saya tidak minta harus anda membina anaknya sampai harus hafal 30 juz, tapi harus komitmen, harus disiplin. Setiap hari kita berduduk sama anak kita walaupun satu ayat, supaya dia tertanam mencintai Al-Quran dan mencintai masjid. Kita hanya hafal. Berintahkan anakmu 7 tahun, berintahkan anakmu salat. Kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, mukullah dia supaya bisa salat. Semestinya sebelum kita berintahkan, ini berintah kalau sudah 7 tahun. Maksudnya Rasul apa? Sebelum memerintahkan, biasakan dia dulu supaya terbiasa. Artinya apa? Sejak dia kecil masih di bawah 7 tahun kita boleh membiasakan dia untuk bisa salat, untuk bisa membaca Al-Quran. Sampai kalau sudah 7 tahun kita tidak punya, sebelumnya tidak punya kewajiban untuk memaksa atau memerintahkan. Tapi kalau sudah 7 tahun baru mulai tugas baru adalah memerintahkan. Tapi supaya perintah itu bisa diterima dengan baik dan senang, kalau sebelumnya sudah membiasakan dia cinta Al-Quran dan cinta masjid, baru akan ringan menerima perintah dari orang tua. Anak salat, ya salat. Sekarang apa yang kita lihat? Apalagi kalau kita perhatiin masjid-masjid, yang paling ramai di masjid itu sudah bapak-bapak, sudah tua, mengharapkan husnul khatimah. Langkah-langkahnya aja susah berjalan, pelan-pelan aja ke masjid. Ditanya, Pak, anaknya mana? Oh dia di rumah lagi tidur. Tapi coba bayangkan kalau jam sekolah, Pak, anaknya di mana? Oh lagi sekolah.
Karena kita membiasakan kalau bangunin dia subuh, ketika salat subuh tidak begitu kita mengaturkan dan komitmen supaya dia bisa menjaga salat subuh, apalagi di masjid. Ayo nak, bangun nak, sudah azan nak. Ya, kedingin lah, nantuk. Oh nantuk ya, ya udahlah. Malah ditutupin selimutnya lagi. Pas jam sekolah jam 7 bangunin lagi, ayo nak bangun, masih ngantuk. Bangun sekolah. Wih, marah sekali. Upas sekolahnya marah. Kalau benar-benar kita cinta dan sayang anak kita, ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita sebagai orang tua punya kewajiban berjuang untuk menyelamatkan anak kita dari neraka jahanam. Bukan sekolah yang bagus. Apa artinya sekolah tinggi, kuliah yang terbagus, bahkan bisa keluar negeri, tapi na'udzubillah di akhirat masuk neraka? Apa itu berjuangan? Illalladzina amanu, mendasarkan iman. Dan semakin ilmu kita baik, semakin banyak mengenal Allah, semakin banyak mendalami Asmaul Husna, semakin banyak memahami Asmaul Husna, semakin tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin nikmat. Karena posisi iman naik turun. Bagaimana supaya naik terus? Ilmu yang bermanfaat. Pertama, ilmu yang sangat dianjurkan adalah ma'rifatullah, kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Habis iman, amalun salih. Dan amal salih itu kalau tambah iman tidak ada arti. Bapak Ibu, amalun salih tambah iman tidak ada arti. Ada enggak orang kafir dermawan? Ada. Terus masuk surga? Kenapa? Dia baik, dermawan, suka bantu yatim, padahal dia non muslim. Bantu yatim, bahkan bisa salurkan uang bangun masjid. Tapi amalan itu tidak ada arti amal salih dan kebaikan karena tambah iman, tidak ada iman. Tapi karena Allah adil, tidak ada balasan baginya di akhirat, tapi tetap karena adilnya Allah, Allah balas kebaikannya di dunia. Biarpun dia orang kafir, dia berbuat baik, Allah balas kebaikannya. Sehat, sukses usahanya, lancar. Dan adil Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang beriman, Allah berikan 2 kali, di dunia dan di akhirat. Itulah kelebihannya iman. Oleh karena itu kalau kita membaca Al-Quran, selalu amal salih terlibat dengan iman. Amanu wa amilu, amanu wa amilu. Kalau tidak ada iman, tidak ada arti amal salih. Dan amal itu harus salih, bukan semua amal. Ada orang mewakafkan tanpa jualan minuman keras lillahi ta'ala. Amal kan? Saya nawaitu beramal. Oleh karena itu tidak boleh dinamakan amal jariyah, tapi dinamakan sedekah jariyah. Karena amal jariyah, amal yang dimaksud macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Wa amilus salihat. Bapak Ibu, di antara amal salih yang sangat berguna bagi kita hidup maupun mati adalah sedekah. Terjamin berkah harta karena sedekah. Semakin banyak harta kita, semakin sedekah banyak, semakin berkah.
istilah barakah bukan artinya harta kita banyak. Walaupun harta kita sedikit, tapi karena sudah di dalamnya ada kata barakah, harta yang sedikit itu sangat berguna untuk kebutuhan kita. Ada orang kaya raya saya kenal tapi stres. Kaya raya, punya pesawat pribadi, rumahnya di mana-mana. Pas ketemu sama saya, pas isi acara di rumahnya, habis mulai tamu keluar, dia ajak saya ke dalam. Saya mau ngobrol sama saya. Pas begitu masuk, ada kantor pribadi beliau di dalam rumahnya. Begitu tutup pintu, malah dia peluk saya dan menangis. Pak, kenapa menangis? Takut. Apaan takut? Takut kehilangan harta itu. Takut miskin, takut sakit, takut celaka. Hartanya bisa sampai 7 turunan belum tentu habis, triliunan, tapi takut. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup sederhana apa adanya jauh lebih nikmat daripada berlebih-lebihan. Oleh karena itu orang yang salih, salah satu tanda kesalihannya, harta yang dia sedekahkan jauh lebih banyak daripada yang dia simpan. Tapi dasar itu bisa menjadi ringan, sedekah lebih banyak daripada yang kita simpan, adalah iman yang kuat. Tapi kalau imannya lemah, mana bisa? Saat bersedekah dia hitung-hitungan. Kalau diajak rame kumpulin sedekahnya, dia buka dompetnya, ada isinya 1.000, 10.000, ada 100.000. Yang keluarin yang mana? Tidak apa-apa, jujur saja, tidak apa-apa. Katanya walaupun sedikit tapi ikhlas. Salah tuh. Itu dulu, masa dulu. Sekarang rubah perkataannya. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Harus banyak. Bapak Ibu, saya ceritakan sesuatu tapi bukan, insya Allah bukan riya. Seumur hidup saya sampai titik ini, saya tidak pernah zakat mal. Heran ya, kok bingung Ustaz tidak zakat sih? Kita diajurkan suruh zakat, kok Ustaz tidak zakat? Seumur hidup sampai titik ini saya tidak pernah mengeluarkan zakat setiap tahun. Kenapa? Karena saya tidak suka simpan duit. Kalau tidak ada duit bagaimana ada zakat? Ada zakat kalau ada nisab kan? Ada nisab, ada haul. Kalau tidak ada nisabnya mana boleh zakat? Dan aku heran terhadap seorang yang Allah berikan kelebihan rezeki, tapi saat dia berzakat dan sedekah itu sepertinya merasa takut kembali miskin. Wallahi hidup miskin di dunia lebih baik daripada hidup miskin di akhirat. Kenapa? Karena hidup miskin di dunia seberapa lama pun tetap namanya sebentar. Tapi kalau di akhirat, kaya selama-lamanya atau miskin selama-lamanya, tidak ada batas. Oleh karena itu bahagia seorang yang saat dia bersedekah, dia sudah ingat, saya lagi isi tabungan akhirat saya, supaya nanti kalau saya hadap Allah hari kiamat, rekening akhirat saya masih banyak. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu sedekah termasuk salah satu amalan yang sangat berguna bagi orang yang hidup maupun mati. Sampai ada sahabat, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, apa yang harus saya bisa berikan kepada ibu yang berguna padahal ibu saya sudah meninggal? Kata Rasulullah, bersedekah.
Bahkan Bapak Ibu tolong simpan surah Al-Munafiqun, surah 63 ayat 10. Surah 63, tolong simpan ya, ingat ya, jangan lupa. Surah 63 ayat 10. Allah jelaskan di ayat itu apa keinginan orang yang sudah mati. Apa keinginan orang yang sudah mati, sudah masuk kubur, sudah lihat mungkar nakir, sudah dibertanyakan Rabbuka, Madinuka, Man Nabiyuka, dan sudah melihat gelapnya kubur, sudah melihat sempitnya kubur, tidak ada siapa-siapa yang membantu, hanya satu dia mohon kepada Allah. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyebutkan keinginannya dan cita-citanya, ya Allah, tundalah kematianku, ya Allah, kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali. Bukan bisa salat malam, bukan bisa baca Quran, bukan bisa puasa Isnin Kamis, bukan bisa berbakti baik sama orang tua, bukan supaya saya bisa haji umrah, bukan saya bisa nikmati Ramadan. Semua itu baik, tapi satu yang dia sebutkan, supaya saya bisa bersedekah kembali. Kenapa? Ulama menjelaskan, kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu dia mengharap, ya Allah, kalau memang begini, tolong kembali lagi ke dunia, tundalah kematianku supaya harta yang saya masih simpan bisa saya habiskan di jalanmu. Allahu Akbar. Sedekah itu luar biasa. Bahkan saking indahnya sedekah itu, Allah berikan satu pintu khusus namanya babus sedekah di surga. Jadi ada orang punya kelebihan apa? Ini ada babus sedekah masuk. Seperti Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ibn Affan yang terkaya. Tahu enggak Bapak Ibu, ada satu cerita barangkali Bapak Ibu pertama kali mendengar. Sampai sekarang jarak kita antara kita sama Sayyidina Uthman 1400 tahun. Sampai sekarang ada satu rekening di bank di kota Madinah atas nama Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Sampai sekarang. Itu apa? Beliau kan orangnya dermawan, suka bersedekah. Di antara sedekahnya dia menwakafkan sumur air yang dimiliki oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ketika di zaman Rasul, orang Muslim mau minum, dia jual mahal. Jadi orang yang mampu bisa beli, orang yang tidak mampu tidak bisa. Kata Sayyidina Uthman begini, satu hari saya bayar, satu hari saya bayar untuk umat Islam. Jangan tolak orang, biar apapun, seberapapun dia ambil, biarkan saja. Dan satu hari untuk kamu. Jadi kontrak. Satu hari buat saya, satu hari buat kamu. Tapi apa yang terjadi? Di hari giliran Sayyidina Uthman, orang Yahudi suka mensusahkan orang Islam untuk menambil air. Beralasan air hari ini kurang, air hari ini tidak lancar, air hari sumurnya tidak begitu penuh. Banyak macam alasan membuat orang merasa kesusahan. Dapat berita oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, langsung datang ke orang Yahudi, saya tawarkan, saya mau beli sumur itu. Orang Yahudi cintaannya harta. Dia berkata, kalau berani ya saya bayar, saya jual mahal.
mahal banget. Tapi karena Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tidak pernah menghitung-hitungan kalau saat di jalan Allah. Berapapun harta, berapapun biayanya, saya yang beli. Begitu sudah jadi membeli sumur air itu, kata Sayyidina Uthman, ya Rabbi, saksikan sumur ini wakaf lillahi ta'ala sampai hari kiamat. Sampai titik ini penghasilan sumur air sama kubun, ada satu kubun namanya kubun Sayyidina Uthman, dibeli sama, karena bukan hanya sumurnya, dibeli kubunnya, kubun kurma. Semua penjualan hasil kurma daripada airnya di mana-mana pun masuk rekening Sayyidina Uthman. Sampai dia meninggal dunia masih ada bergilar hartanya, terus berjalan. Subhanallah. Bapak Ibu, sedekah itu luar biasa. Terjamin husnul khatimah dengan sedekah. Wallahi, tidak ada orang yang istiqamah dan cinta sedekah pasti dapat husnul khatimah. Selamat dari kecelakaan, selamat dari kematian buruk. Kalau kita bilang kecelakaan termasuk kebakaran, bahkan disebut dalam hadis selamat dari kematian mendadak. Karena salah satu ciri hari kiamat, akhir zaman, banyak meninggal dunia mendadak. Pas naik mobil meninggal, pas lagi makan meninggal, mendadak namanya. Supaya selamat dari mendadak, jangan sampai kita mati dalam keadaan buruk maupun mendadak, jagalah sedekah. Allah lindungi dari kematian mendadak, dari kematian buruk, dari kematian kecelakaan. Bahkan sedekah itu menjaminkan ridha Allah. Sedekah itu membadamkan kemurkaan Allah. Kalau Allah lagi murka sama kita, Allah marah sama kita, supaya Allah angkat kemarahannya lewat apa? Bukan haji, umrah, puasa, tidak ada, sedekah. Terjamin terhapus dosa kita lewati sedekah. Semua yang saya sebutkan ada lebih daripada 100 manfaat daripada sedekah. 100 manfaat. Bahkan sedekah itu bisa menjadi berkah bagi keturunan kita. Siapa yang ingin punya anak salih salihah, jagalah sedekah. Siapa yang ingin berbakti baik sama orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, lewati sedekah. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap anda bersedekah dimanapun, tolong jangan lupa nawaitu untuk orang tua. Bahkan ada satu riwayat diceritakan ketika orang tua meninggal dunia, mereka dalam keadaan susah, dihantarkan oleh malaikat membawa cahaya kepada mereka. Begitu mereka melihat munculnya cahaya dari jauh, mereka membuka matanya dan memperhatikan, itu dari mana cahaya itu? Cahaya yang menenangkan. Malaikat menjawab, ini cahaya sedekah anakmu. Subhanallah. Bahkan sedekah termasuk salah satu amalan yang melindungi kita dari siksa kubur. Semua kita akan sama-sama masuk siksa kubur. Semua akan masuk kubur. Rumah kita yang baru, tahu nggak rumah yang baru? Belum ya? Belum pernah ke sana ya? Belum. Biasa kalau kita mau beli rumah, kita biasa survei kan? Survei, senang beli, tidak senang cari yang lain kan? Kuburnya rumah kita yang baru. Sudah disurvei belum? Survei. Harus tahu rumah saya yang baru di mana, posisi saya di mana nanti, tetangga saya siapa, apakah dekat jalan raya atau dekat mall. Tahu, harus tahu kuburnya di mana. Wallahi Bapak Ibu, salah satu yang membuat kita mudah bersedekah, kita ingat kubur rumah kita baru. Kita ingat. Kalau kita ingin, saya minta sekali aja. Biasanya kalau di Indonesia malam minggu libur, jadi orang-orang mengajak keluarga senang-senang, makan malam di mana gitu, berhiburan. Kalau di Surabaya kemana? Biasanya malam minggu ya, ke mall ya.
Ya udah sekali-kali malam minggu dikubur. Ajak kena. Apalagi kubur di Indonesia sudah gelap. Gelap alami ya, bukan masuk ke dalam, di luar aja sudah gelap. Jadi enak, suasana enak. Duduk aja, tidak usah panjang lebar, duduk aja. Duduk. Apalagi kalau di samping kubur lagi terbuka, wow, luar biasa tuh. Biar bisa pandangannya enak. Subhanallah. Masa ini rumah saya ukurannya berapa sih? Ya boleh sekarang ketawa, boleh ketawa. Tapi Allah saja yang maha tahu bagaimana keadaan kita nanti di dunia kubur. Oleh karena itu jamaah sekalian, wallahi hidup ini serius. Hidup ini sangat serius. Sudah habis waktunya bercanda, habis waktunya berketawa, habis waktunya untuk dunia saja. Dan banyak ciri-ciri, semakin banyak ciri hari kiamat, itu memberikan tanda hari kiamat semakin dekat. Bahkan yang lebih dekat adalah kematian. Tidak ada yang bisa jamin berapa sisa umur kita. Sekarang kalau saya bertanya, yakin hidup atau yakin mati? Bukan yakin hidup. Yakin mati daripada yakin hidup. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa jamin hidup sampai besok. Tapi bagi orang yang bersedekah, kapanpun dijemput kematian, dia siap. Dan saya minta bukan sedekah yang biasa-biasa, tapi sedekah yang luar biasa. Jangan kita sedekah biasa tapi minta ya Allah berikan rezeki yang luar biasa. Harus kita juga adil. Harus kita adil. Allah akan berikan yang luar biasa kalau kita juga bersedekah yang luar biasa. Wallahi Bapak Ibu, yang namanya harta bukan yang kita simpan, tapi yang harta sesungguhnya adalah yang kita memberi. Itulah yang namanya harta kita. Tapi yang harta kita simpan, wallahi bukan harta kita. Karena besok meninggal dunia dinikmati oleh ahli waris. Bahkan bisa ahli waris salah guna dan dosanya kita tanggung. Saya punya teman, keluarganya hampir 7 tahun bersaudara, pecah kakak adik, tidak bersalaman, tidak bersilaturahim, tidak, ini sebab harta. Teman saya di Mahkamah Agung menceritakan ada keluarga 20 tahun mondar-mandir ke mahkamah, urusan harta belum selesai 20-an tahun. Harta menyakitkan, harta memecahkan. Apa guna harta kalau seperti itu? Na'udzubillah. Harta yang berguna, yang membuat kita senang, yang membuat kita bahagia, itulah yang namanya harta nikmat. Oleh karena itu kata Rasulullah, sebaik-baik harta di tangan hamba yang salih. Sebaik-baik harta di tangan hamba yang salih. Kenapa di tangan hamba yang salih? Karena hamba yang salih tidak pernah salah guna harta itu. Bahkan dia menjadikan harta jembatan menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Jangan Anda berkata, saya tidak bisa berikan apa-apa. Dan saya tidak minta Bapak Ibu sekarang sebelum Anda pulang udah kosongkan rekening semua, blokir, habiskan, transfer semua isi rekeningnya kepada Yayasan Nurul Hayat. Saya tidak minta Anda sekarang buka tasnya, habiskan semua yang ada isinya. Tapi lepas ini, aduh, gara-gara Syekh jadi begini. Karena kita belum memiliki iman seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang Sayyidina Umar ketika Rasul mau hijrah. Sayyidina Umar datang membawa separuh harta. Sayyidina Umar waktu itu cukup kaya, separuh. Jadi kalau punya 2 rumah, ikhlas 1 rumah. Kalau punya 2 mobil, ikhlas 1. Kalau punya 2 istri, ikhlas 1. Subhanallah, luar. Separuh harta dia ikhlaskan. Sampai Sayyidina Umar
merasa dirinya sudah begitu luar biasa berbuatan kebaikan, barangkali tidak ada yang terbayang, siapa yang mau kurbani separuh harta? Kalau kita tabungan akhirat, tabungan rekening kita 100 juta, berani nggak 50 juta? Ya berpikir dulu katanya, berpikir dulu. Kalau mau masuk surga, Bu, kalau mau masuk surga mau bertanya suami dulu ya, mau bertanya suami dulu ya. Banyak yang salah mengerti soal nafkah. Ada kewajiban nafkah dari bapa kepada istri. Ada namanya nafkah uang belanja, uang belanja rumah. Jadi apapun yang di kebutuhan rumah diserahkan bapa kepada ibu, belanja sayur, belanja makanan, pokoknya semua kebutuhan rumah. Ini namanya nafkah umum, nafkah bersama. Tidak boleh disalahguna tanpa izin suami. Ada nafkah yang namanya pemberian dari suami kepada istri. Sayang, ini untukmu. Buat apa? Ya terserah. Ada orang ibu, suami saya suka kasih saya untuk beribadi setiap bulan misal 3 juta atau 2 juta. Tapi kadang-kadang saya bingung, kalau bersedekah apakah minta izin suami? Enggak. Itu namanya hakmu sendiri. Apapun digunakan tidak perlu minta izin suami. Tapi jangan uang pribadi yang diberikan oleh suami disimpan, uang belanja buat rumah disedekahin. Ditanya sama ini, kok habis makanan di rumah? Kemarin Syekh Ali ajak kita bersedekah, jadi saya salah keluarin uang belanja yang saya pakai. Itu yang harus izin suami. Bapak ibu jamaah sekalian, sedekah itu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Umar bin Khattab waktu hijrah, ya Rasulullah, ini separuh harta saya untuk perjalananmu hijrah ke Madinah. Rasulullah bertanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Alhamdulillah masih tersisa separuh. Datang Sayyidina Abu Bakar, dilihat sama Sayyidina Umar, berapa sih mau diberi sama Abu Bakar? Aku aja sudah separuh. Tidak terbayang apa yang akan diberi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini hartaku. Apaan ini? Ini hartaku semuanya. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah. Saya tinggalkan Allah. Sayyidina Umar berkata, saya tidak akan berani lagi lawan Sayyidina Abu Bakar. Tidak bisa lagi ini. Imana Sayyidina Abu Bakar istimewa sendiri. Tapi bapak ibu jangan coba-coba ya. Datang ke Yayasan Nurul Hayat, ini harta saya semua, terus buat keluarga saya tinggalin Allah. Gila loh. Dianggap gila. Tidak wajar. Tapi yang saya minta bapak ibu, boleh anda bersedekah, tapi tolong sekali-kali kita tunjukkan sedekah yang terbaik. Segala sesuatu kalau berlebihan, ujung-ujungnya tidak baik selain sedekah. Walaupun berlebihan, tak ada rugi. Wallahi terjamin berkah, rizkinya terjamin lancar, bahkan membuat hati kita tenang karena kita hidup apa adanya. Ada satu amalan yang saya harap bapak ibu bisa amalkan. Dan sebenarnya saya selama di Indonesia, saya melihat gerakan zakat di Indonesia cukup luar biasa. Tapi
kenapa semakin banyak zakat mal tapi semakin bertambah kemiskinan? Padahal kalau kita lihat susunan rukun Islam, mulai syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, terletak zakat di situ sebagai salah satu rukun Islam karena ujungnya untuk meningkatkan ekonomi umat. Tapi karena kita salah gunakan zakat, salah membagi zakat, menjadi akhirnya yang menerima zakat tetap menjadi tukang minta. Seperti beberapa waktu lalu di bulan puasa terjadi di Surabaya, membagi zakat 5.000. Sampai di kampung itu gesak-gesak orang, ada yang terinjak, ada yang terluka karena katanya zakat beroran 5.000. Ada di satu daerah 20.000. Ini bukan namanya zakat. Dan bukan begitu ajaran Islam untuk menjalankan zakat. Saya pernah diajak sama orang kaya kepada salah satu pesantren. Dia bawa uang banyak. Bayanan saya, dia musarahkan kepada pesantren untuk kebinaan. Pas begitu sampai di sana, dia minta anak-anak santri dikumpulkan. Semuanya antri satu persatu dan dia kasih mereka 50 beroran. Habis itu dia minta sama, ya Syekh tolong ikut bantu bagi. Tidak mau saya bagi, karena bapak itu salah menjalankan zakat seperti ini. Zakat itu lebih baik kita membina seorang, 2 orang, 3 orang, tapi bina total sejak dia kecil sampai besar. Dia anak yatim sampai dia tamat sekolah, bahkan kuliah sampai dia bisa mandiri sendiri. Itulah namanya zakat yang bisa membuat orang lain bisa hidup mandiri, bahkan besok dia bisa memberi zakat daripada menerima zakat lagi. Kalau kita kenal keluarga miskin, kita bisa memberikan modal bisnis dan kontrol. Kita buat program dan kita tetap kontrol mereka supaya tidak salah guna modal itu. Insya Allah yang pertama menerima modal dari zakat, besok dia sukses dan maju usahanya, dia akan memberikan zakat. Sampai datang satu waktu seperti Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, orang bawa zakat, wahai Amirul Mukminin, kami punya uang zakat tapi tak ada yang terima. Ternyata karena semua penduduk di zaman Umar bin Abdul Aziz adalah memberi zakat, tak ada yang menerima lagi. Kenapa? Karena zakat saat itu betul-betul untuk membina, bukan hanya sebatas bagi. Oleh karena itu saya harap termasuk Yayasan Nurul Hayat tolong difikirkan bagaimana cara orang-orang yang kita lihat dia baik, salih, salihah, tapi dibutuhkan pimpinan, dibina mereka supaya mereka bisa berusaha sendiri, berbisnis sendiri, apapun yang mereka mampu, apa itu dalam jahitannya, apakah itu dalam masakan makanan, apa itu, apa saja kemampuan mereka, kita bisa support mereka dalam modal zakat. Nanti dari situ awal-awalnya bisa 1 tahun 2 tahun dia tetap menerima, tapi besoknya insya Allah terjamin dia akan memberi. Akhirnya lama-lama semakin sedikit berkurang menerima, semakin banyak bertambah memberi. Akhirnya di situ tambah kekayaan umat dan terlihat ekonomi umat Islam semakin membaik. Itulah inti daripada zakat. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau anda punya uang untuk zakat, jangan dipecahkan. Misal zakat mal 5 juta, jangan kasih anak yatim 50. Bina 1 anak yatim, bina 2 anak yatim, dan dibantu insya Allah sama Yayasan Nurul Hayat. Kira-kira dibutuhkan pembiayaan bertahun, sekolahannya, kesehatannya, pakaiannya, semua segala, belajarannya, pendidikannya. Apa yang dibutuhkan seorang anak di usia gini sampai 1 tahun, dihitungkan kira-kira biayanya berapa. Alhamdulillah terhitung kira-kira dalam 1 tahun 3 juta. Berarti uang zakat kita 6 juta bisa membina 2 orang. Akhirnya mereka ini sudah dicukupi dengan segala sesuatu, tidak butuh apa-apa. Sampai dia besar, mandiri,
tidak menjadi tukang minta. Tapi kalau kita beri 50, 20, dia merasa tidak cukup untuk hidupnya, akhirnya dia terpaksa lari meminta sama orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Itulah tersebar anak-anak kita selalu menjadi tukang minta, bukan menjadi berguna bagi negeri ini.